Oke, kembali lagi bertemu dengan channel Putra 8 Pam. Di sini saya mencoba ngeplok malas ya, teman-teman. Istilahnya ngeplok malas itu tidak di skip, tidak dipotong-potong, full. Dan ini rencananya durasi 1 jam penuh. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa saja aktivitas di tempat angonan, ikuti terus dan tonton terus. Ya, beginilah keadaannya, teman-teman. Berhubung habis banjir dan lahan ini juga baru dibakar. Di sana teman-teman habis banjir, makanya lembunya pada kemari. Ya beginilah suka duka berternak itu, teman. Ada sukanya, ada dukanya. Sukanya waktu kita ngangon pas kebetulan rumputnya banyak, cuaca juga nggak lagi bagus, nggak musim hujan, lahan orang juga nggak disemprot, nggak dibakar, jadi kita enak dia ngangon sapinya. Enaknya kita tinggal melepas dari rumah, jam 2 siang kita cek di mana posisinya, kemudian jam 5 kita giring pulang. Tapi berhubung lokasinya banyak yang habis banjir, ada juga lokasi yang disemprot, ada yang habis dibakar seperti lokasi ini, terpaksa kita kawal kemana perginya sapinya, teman-teman. Karena kalau tidak dikawal, sapinya akan keluyuran, atau kalau istilahnya tukang angon bilangnya buat rute baru. Disitulah kita, teman-teman, sering kehilangan sapi atau lembu kita ya, karena rute biasanya itu ditinggalin, sapi-sapinya buat apa rute baru. Disitulah dukanya. Kalau keuntungan dari memelihara sapi ini, kalau menurut saya pribadi banyak, teman-teman. Kayak dari kotorannya, atau dari air seninya. Kenapa saya bilang banyak keuntungannya? Untuk pribadi aja, teman-teman. Istilahnya kita punya lahan sawit ya. Lahan sawit 2 hektar dengan kuantiti lembu 10 ekor seperti saya ini, insya Allah pupuknya terpenuhi, teman-teman. Cuman dengan syarat dia cicil. Istilahnya perharinya dapat berapa angkong atau berapa goni. Kalau 10 ekor seperti ini biasanya saya dapat mengumpulkan 2 angkong perharinya, teman-teman. Sementara kebutuhan satu pokok sawit itu hanya sekitar 3 angkong atau 3 goni. Dari air seninya, teman-teman, perharinya ini bisa mengumpulkan 1 jerigen atau sekitar 30 liter. Sementara kebutuhan untuk satu pokok sawit itu sekitar 15 atau sampai 20 liter air seninya. Selanjutnya, kalau kita tidak mau kotorannya atau air seninya,
untuk kebun kita sendiri, bisa kita olah atau kita jual teman-teman. Seperti di daerah saya ini, untuk kotorannya saja atau taiknya bisa berharga 20-25 ribu kotorannya. Tapi dengan syarat kotorannya sudah lama ya teman-teman. Istilahnya jangan yang baru keluar. Karena yang baru keluar itu masih panas. Masih panas dan cukup berbahaya untuk tanaman kita. Sementara kalau untuk air seninya, di sini daerah sini bisa laku atau bisa kita jual sekitar 1.500 per liter. Bayangkan saya teman-teman, itu dari keuntungan dari air seninya atau kotorannya saja teman-teman. Lain lagi keuntungan dari penghasilan kita per tahunnya. Istilah hasil per tahunnya, kalau kita umpamanya mempunyai 5 indukan atau 6 indukan, taruhlah paling minimnya 3 ekor per tahunnya teman-teman. 3 ekor dalam 5 indukan per tahunnya. Sementara kalau daerah saya ini, harga anakan atau pedetan yang berusia hampir 2 bulan sudah bisa dihargai dengan 5 jutaan atau 6 juta, tergantung jenis dan kualitas pedetannya. Kalau kita mau jual cepat ya teman-teman, istilahnya beranak jual. Lain lagi kalau kita pengen melihara sampai usia 2 tahun atau setahun lebih ya, itu harganya lain lagi teman-teman. Kalau untuk ukuran jantan usia 2 tahun untuk layak-layak kurban, itu biasanya di sini dihargai 15 sampai 16 juta per ekornya. Lain lagi sapi betina. Kalau dia sapi betina atau dere, bisa dihargain sekitar 10 atau 11 ya. Sementara penghasilan kita 3 ekor dalam setahun. Taruhlah kita kalikan yang 10 juta aja. Berarti kalau 3 ekor 30 juta per tahun. Sementara dari kotorannya tadi, kita bisa menghasilkan 2 goni per hari. 2 goni per hari itu dikali, taruhlah dulu 20.000. Berarti penghasilan kita per harinya sekitar 60.000 ya. Lain lagi ditambah dengan air seninya. Jadi disitulah keuntungan kita yang beternak ini teman-teman. Kata. Ini coba saya giring pulang ya teman-teman. Berhubung hari sudah sore, coba saya akan giring pulang. Sebetulnya berhubung hari ini hari Jumat, jadi tadi terlambat memang mengeluarkannya. Kebetulan pulang dari Jumatan sekitar jam 1-an. Jadi seperti biasanya kan saya ngelepasnya di jam 11 atau jam 10 paling cepat kadang. Cuman karena hari Jumat jam 1-an saya lepas. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 4 jam.
Sementara kalau dihitung-hitung 4 jam itu tidak kenyang, sapi-sapinya tidak kenyang. Ini seperti ini biasanya. Kalau ini hari-hari biasa, ini besar ini teman-teman. Ini juga lagi bunting ini. Eta, ayo, ayo. Ayo. Biasanya kalau terlambat keluarnya bakalan susah untuk bawa pulangnya. Karena lembu ini terbiasa ya, saya lepaskan 5 atau 6 jam baru dibawa pulang. Karena kalau dipikir-pikir kasihan juga teman-teman. Waktu makannya dari jam 1 itu sampai jam 5 hanya berkisar 4 jam atau bahkan 4 jam setengah lah. Setelah itu dari jam 6 itu sampai jam 1 siang lagi mereka tidak makan. Sapi-sapinya tidak makan, cuman diam di kandang. Makanya sapi-sapi saya ini saya lepaskan dari kadang jam 10, kadang jam 11. Karena kasihan teman-teman ya. Ya gimana lah kita kalau seandainya kita dibuat seperti itu, makannya dibatasin, keluarnya dibatasin, pasti kita merasa tersiksa. Karena itu saya mencoba untuk istilahnya bukan memanjakan ya, tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah seperti ini teman-teman, ini usia 2 bulan. Kalau posturnya bagus seperti itu, di sini udah laku di atas 5 itu teman-teman, 5 juta. Kalau ini dere seperti ini, usia-usia setahun setengah atau usia setahun, bisa laku 8 juta atau 9 juta. Untuk bisnis sapi ini teman-teman, seandainya kita punya modal, taruhlah modal 100 juta, kita cari yang borongan satu kandang teman-teman. Istilahnya borongan satu kandang yang indukannya ada 6 atau indukannya 5, anakannya 4. Jadi totalnya bisa kita borong satu kandang dengan modal 100 juta itu. Atau bila perlu kita pergi ke daerah Siantar atau Pulau Raja, karena di sana juga banyak jual beli sapi ya. Karena di sana juga termasuk murah-murah. Murahnya itu di sana kita bisa membeli induk anak jantan atau induk anak betina dengan harga 13 atau 14 juta. Sementara kalau daerah saya ini, kalau sudah induk anak jantan, induknya aja bisa dipukul harga 12 atau 13 juta. Anakan sekitar 3 juta atau 4 juta yang baru beranak ya. Daripada kita membeli lahan atau tanah, istilahnya dengan modal 100 juta itu masih dapat tanah atau lahan kosong ya teman-teman. Lain lagi kita merawatnya dalam jangka 5 tahun. Kalau kita tanam sawit sampai berbuah itu membutuhkan waktu 5 tahun.
lain lagi perawatannya, pupuknya, tambah lagi upah yang merawat atau upah yang apa ya, upah yang merawat lah. Kalau modal 100 juta itu kurang lah menurutku teman-teman. Makanya berhubung kemarin saya ada modal sedikit ditambah dengan modal orang tua, saya memutuskan berhenti dari kerjaan. Sebetulnya kalau pendapatan saya waktu kerja itu sudah lumayan teman-teman, di atas UMR lah, UMR Jakarta. Ditambah lagi kalau kita dapat proyekan di luar kota, ada lagi tunjangannya, tunjangan luar kotanya, ditambah lagi lemburannya. Cuman kalau yang namanya kerja sama orang itu ya begitu-begitu aja teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena juga saya udah merasakan kurang lebih kerja di PT gak usah disebut lah namanya ya, yaitu yang bergerak di bidang bor pile, pengeboran pondasi. Ya saya rasakan 3 tahun ya seperti itu aja lah. Dapat gaji awal bulan, kirim ke sana ke sini, pakai untuk kebutuhan hari-hari, ujung-ujungnya habis juga teman-teman. Walaupun di gaji kita di atas UMR ditambah tunjangan lagi, ya habis juga. Paling tidaknya bisa nyimpan entah 500 atau 1 juta per bulan. Kalau dihitung-hitung 500 atau 1 juta per bulan, pendapatan kita atau tabungan kita dalam setahun itu baru 12 juta teman-teman. Sementara kalau kita beternak, istilahnya ya memang kadang menjenuhkan ya, jenuh ya kerjanya ternak ini. Karena kesehariannya seperti ini aja. Kayak tadi kita perhitungkan dalam setahun itu taruhlah 3 ekor. Kita tunggu 2 tahun. 2 tahun yang akan datang. Berarti kan udah 2 tahun, kita tunggu 2 tahun baru jual. Berarti totalnya sudah 6 ekor. Tahun pertama 3, tahun kedua 3. Tahun keduanya itu sudah bisa kita jual 3 ekor. Lanjut lagi terus berputar seperti itu teman-teman. Untuk tahun selanjutnya, tahun ini seumpamanya ini tahun ini beranak 3. Tahun besok beranak lagi 3. Yang usianya ini udah setahun ini. Yang usianya ini baru beranak, baru lahir kan. Kita tunggu lagi usianya tahun berikutnya, tahun ketiga. Yang tahun pertama itu sudah bisa kita jual 3 ekor. Dalam jangka 3 tahun kita sudah bisa menjual 3 ekor. Taruhlah dulu harganya 10 juta. Berarti kan per tahunnya sudah 30 juta. Tahun keempat begitu juga teman-teman. Kita jual 3. Tahun kelima begitu juga. Begitu terus putarannya terus. Itu kalau 3 ekor ya teman-teman. Nggak mungkin dalam jangka 5 tahun 5 indukan tetap segitu indukannya, nggak mungkin. Pasti dia pernah beranak betina, beranak jantan. Nah kalau bisa yang anaknya betina itu kita tetap pertahankan itu. Jadi untuk putaran induk selanjutnya. Kata.
Soimah. Jadi pernah sharing sama yang sudah lama beternak ya teman-teman. Pernah sharing. Dia pertama melihara indukan 5. Dalam jangka 5 tahun lembunya sudah banyak. Kenapa saya bilang begitu? Sumpamanya ini 5 ya, 5 ekor indukan. Dalam tahun pertama itu beranak 3. Anaknya perempuan, umpamanya betina 3. Tahun keduanya beranak lagi 3. Itu udah 6 anaknya aja. Tahun ketiga beranak lagi 3. 9 ekor total sapinya kan. Sementara di tahun keempat, anak yang pertama itu, yang 3 itu sudah mulai produksi teman-teman. Sudah mulai beranak, sudah mulai kawin kan. Tahun kelimanya induknya beranak 3. Anak yang 3 ini pun beranak 3. Jadi 6 teman-teman. Tahun kelima itu. Tahun ke-7, tahun ke-6, anak yang tahun kedua beranak 3. Anak yang tahun pertama beranak 3. Indukannya beranak 3. Jadi tahun ke-6 itu beranak 9 teman-teman. Itu hitungannya kita hitung 3 ekor per tahun ya teman-teman. Sementara kita mempunyai indukan 5. Istilahnya kenapa kita hitung 3? Ya karena kita pelihara hewan ya, makhluk hidup juga ya kita pelihara. Ajal, rezeki, Tuhan yang mengatur. Jadi seperti itulah teman-teman hitungannya. Ayo. Bayangkan teman-teman, di tahun ke-6 itu kita sudah bisa menghasilkan pedetan atau anakan 9 ekor. Sementara dalam setahun ada 12 bulan teman-teman. Kan bisa dibilang 9 ekor dalam 12 bulan. Kalau dibagi rata-rata kan taruhlah sebulan setengah. Paling maksimal itu sebulan setengah 1 ekor. Dengan harga pedetan di usia 2 bulan mencapai 6 juta. Berarti dalam jangka per bulannya, kalau kita mau menjual pedetan, itu udah penghasilan kita udah 6 juta per bulannya. Cara menjualnya juga seperti itu teman-teman, agar menjualnya per bulan. Umpamanya beranak 3, tunggu 2 bulan. Beranak lagi, tunggu 2 bulan. Jadi putarannya itu tetap per bulan dia teman-teman. Kemana Kita ayo, balik, sore. Ayo. Kalau saya ceritakan nanti mungkin teman-teman kurang percaya ya. Ada satu angkatan saya, dia mulai ternak sapi nih
dari usianya masih duduk di bangku SMA, kelas 1 SMA. Sistem gaduh sama orang, istilahnya tanpa modal. Dia melihara sapi orang dengan jumlah ekornya 5 ekor. Saya SMA tahun 2012, sekarang tahun 2020, berarti berkisar 10 tahun. Sekarang indukannya teman-teman, indukannya aja ada 15 ekor lebih. Ini jantan yang di sini, yang tadi itu, jantan besar itu punya dia tuh. Cuman berhubung sapi saya ada yang lagi birahi, makanya dikejar jantannya ke sini, dan saya pinjam juga teman-teman. Dia per tahunnya bisa mengeluarkan minimal 4 ekor jantan dikali 15, udah 60 juta teman-teman penghasilan tahunan. Tambah lagi kalau ada di hari-hari biasa ada orang yang mau beli lembu, pasti dijual sama dia. Nah, itulah saya bilang, total indukannya sekarang ada 15 indukan saja tuh, tambah lagi jantan. Pokoknya total sapinya sekarang itu ada 35 ekor. Itu udah banyak yang dijual teman-teman dalam jangka 10 tahun. Kita dalam jangka 10 tahun udah berapa kali jual ya teman-teman. Ya alhamdulillahnya dia sekarang udah bisa bangun rumah, beli kendaraan pribadi. Tambah lagi kabarnya dia mau nikah. Ayo. Kita. Ayo. Ini cuman sebatas apa ya teman-teman, istilahnya hiburan waktu ngangon sendiri. Sebetulnya kalau dipikir-pikir memang jenuh teman-teman, ngangon waktu sendiri begini, nggak ada kawan ngobrol. Ya akhirnya saya coba-coba YouTube inilah, walaupun ngoceh sendiri. Udah ngoceh sendiri, diupload di YouTube, ditonton sendiri lagi. Kadang aku nonton YouTube pribadi itu, YouTube saya sendiri itu ketawa-tawa sendiri teman-teman. Istilahnya lucu ya, ngangon sendiri, yang diangon sapi, tapi bisa ngoceh-ngoceh sendiri. Itulah keuntungan pribadi saya bikin akun YouTube ini. Nah, sebetulnya memang saya juga berhenti kerja itu ada alasan lainnya juga ya teman-teman. Selain saya mikirnya untuk kemajuan atau perkembangan kedepannya, saya juga ingin dekat sama orang tua. Ayo. Orang tua saya itu sudah tua. Usianya ada yang sudah 80 tahun. Yang ibu usianya 75 tahun. Jadi saya berusaha
mencari kerjaan yang dekat dengan orang tua. Kemarin juga saya cari-cari di sini, cuman saya pikir saya udah meninggalkan masa depan yang lebih cerah. Kenapa saya sampai di kampung sini memperburuk masa depan saya pikir begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk beternak, istilahnya usaha sendiri teman-teman. Walaupun kadang jenuh, kadang bosan, cuman itulah namanya hidup teman-teman. Saya mah. Gumbe. Gumbe. Ayo. Ayo. Kita. Kita. Teman saya itu dari SMA nggak kuliah, nggak ngelanjutkan pendidikan kan, melihara sapi begini sukses. Sementara kita yang kuliah jauh-jauh, pulang kuliah masih cari kerjaan. Tambah lagi gajinya kadang nggak sesuai, kadang sesuai. Tentunya kalau dipikir-pikir, kalau untuk masa depan yang lebih cerah, yang lebih cepat, memang nggak usah kuliah ya teman-teman. Cuman keuntungan kuliah itu kita dapat pemikiran yang lebih luas, bertemu teman-teman yang lebih jauh. Istilahnya masih ada untungnya juga lah. Saya mah ayo kita. Lari ya. Ayo. Ayo. Biasanya kalau hari-hari biasa nggak sampai seperti ini teman-teman, nggak sempat main pukul. Cuman berhubung hari ini agak susah. Biasanya begitu teman-teman. Setiap hari Jumat bakalan susah dibawa pulang karena keluar jam 1. Biasanya kalau hari-hari biasa dipanggil nama atau dipanggil seperti biasanya kita ngusir pulang, udah langsung pulang ini. Apalagi yang ini. Ini ada di video saya sebelumnya itu, panggil nama datang dia. Namanya kan Soimah. Soimah. Balik, kita balik. Langsung lari deh teman-teman biasanya. Cuman karena berhubung keluar jam 1, makannya juga belum kenyang. Ya begitulah jadinya. Inilah yang tadi saya bilang teman-teman, banjir. Padahal biasanya di sini, bagus rumputnya teman-teman, hijau, terus apa namanya itu, tebal, semak lah pokoknya.
cuman karena musim hujan banjir, kita juga tidak bisa istilahnya apa ya, nggak suka sama hujan, karena hujan itu juga berkah dari Yang Maha Kuasa. Pernah lagi di sini tuh, di video shot saya itu ada saya upload, dalam banjirnya itu sekitar 1 dengkul daerah sini teman-teman. Cuman karena sapinya bisa berenang ya tetap dilewatin juga. Sapi ini sebetulnya bisa berenang teman-teman. Yang nggak bisa itu tanahnya lembek, lumpur, atau daerah sini seperti gambut, itu nggak bisa dilewati teman-teman. Kalau masih air ya, genangannya tinggi, dalamnya 2 meter atau 3 meter, tapi ini masih bisa nyebrang. Ini durasi videonya hampir 40 menit, hampir ya, 36 menit. Untuk teman-teman kalau rasanya jenuh untuk menontonnya, nggak apa-apa, di skip aja teman-teman. Tapi saya minta untuk dukungannya seperti like, komen, subscribe. Untuk teman-teman yang ingin maju, ingin berkembang juga, tinggalkan komennya, tinggalkan nama channelnya. Insya Allah saya akan subscribe, saya akan like, saya akan komen. Kita berkembang, sama-sama berkembang di YouTube. Karena kalau kita nggak saling support, youtuber pemula ini kalian susah berkembangnya teman-teman. Kenapa saya bilang susah? Saingan kita itu artis-artis sekarang teman-teman. Sementara artis-artis di Indonesia ini sudah terkenal ya. Tanpa disuruh subscribe juga udah banyak yang mau subscribe channelnya. Jadi untuk teman-teman yang perlu kita kembangkan itu seperti kita inilah, youtuber pemula ini. Kita saling dukung, saling support. Kalau nggak kita juga yang saling dukung, nggak saling support, kita berharap sama siapa teman-teman? Jadi kalau teman-teman singgah di channel ini, teman-teman like aja, subscribe, terus tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Kalau bisa sebutkan nama channelnya agar saya berkunjung ke channel teman-teman. Ini semua rata-rata ada namanya ya. Jantan besar itu namanya ganteng. Ini jantan kecil namanya doble. Ini namanya Kak Ros. Paling depan sana yang bunga duren itu bongsor. Yang sampingnya anaknya itu gumbe. Indukan yang nomor 2 itu Mak Birong. Anaknya anak birong. Ini keling. Yang merah sana Soima. Yang ini belang. Jadi total ada 10 ekor, 10 nama. Betulnya kalau dipikir-pikir ya nggak ngaruh ya. Cuman kita untuk
seru-seruan aja kita buat namanya. Jadi tuh, kalau kita panggil dia datang, kalau kita datang manggil namanya dia datang. Gina ya, untuk itu aja sebetulnya teman-teman. Kalau untuk dari segi ekonominya, mau sapi punya nama atau enggaknya ya tetap segitu harganya. Ayo. Udah di masjid udah mulai mengaji-aji. Ayo. Dadah. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman, vlog apa namanya ini. Aku juga bingung bikin nama vlog ya teman-teman. Vlog yang enggak bermutu ini, berhubung ini sudah mau nyampe jalan besar ya, motor saya tinggal tadi di dalam sana, mau ke sana lagi jemput motor. Kita akhiri saja vlog hari ini atau video hari ini. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kita sama-sama berkembang, saling support, saling dukung. Untuk teman-teman, di komen saja, di like, di subscribe, terus tinggalkan di kolom komentar nama channel teman-teman biar saya kunjungi. Mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.